Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Aprilia Nurbalia selaku pimpinan perusahaan dan yang saya hormati Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat kali ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Ibu Aprilia Nurbalia, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Ibu Aprilia Nurbalia, kami persilakan untuk memberikan pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Ibu Alma dan Ibu Mesya selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Keuangan, serta Ibu Mira selaku Sekretaris. Seperti yang sudah diketahui bahwasanya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Yang pertama kepada Ibu Alma selaku Kepala Divisi Pemasaran, saya persilahkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 30% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas, produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan ini kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Pada Ibu Mesya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada di dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran, bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu Mesya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhan masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide atau kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang ingin terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat, Bu, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita. Menurut saya, yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa kita dari tahun ke tahun, perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Namun, menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Selain itu, kita juga harus mulai menjual produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lainnya. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Jika boleh menambahkan saran, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau, sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Alma, karena seperti yang sudah kita ketahui, saat ini kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produk tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan fokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu, bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga sebesar 15-25%, terutama pada distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Maaf Bu sebelumnya, tapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya, benar. Keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapatkan keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual, dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Mesya. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang
sudah tersedia dan memberikan diskon 15-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi meningkatkan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Baiklah, untuk Ibu Alma, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup? Atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu sebelumnya. Saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik, baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya, karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Alma setelah ini. Baik, Ibu. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Ibu hadirin berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada sekretaris saya. Baiklah, Alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, yang pertama, melakukan promosi melalui media sosial. Yang kedua, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang ketiga, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang keempat, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan sebesar 15-25%. Yang kelima, mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan, dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat.